kasih. Hari ini kita sudah selesai proses pemeriksaan BAP saksi kunci Viola, Insano, dan Ina Rarizky. Ya, jadi tiga orang sebagai saksi sudah hadir memenuhi panggilan ya, proses sidik untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pendalaman, bahkan juga terakhir tadi kenapa lama itu ada BA Sita, berita acara penyitaan. Itu ada beberapa penyitaan tadi sudah flash disk, bentuk percakapan dan lain-lain itu disita, dan kita sudah menandatangani ya dari Viola sendiri. Kebetulan handphone juga disita, handphonenya. Jadi ini untuk menandakan bahwa alat bukti ya yang disampaikan kepada penyidik itu adalah alat bukti yang benar-benar sesuai dengan apa adanya. Jadi nanti kemungkinan misalkan untuk di laboratorium ya, di lab lagi ada beberapa item, tentunya penyidik yang lebih paham nanti ke depannya seperti apa. Tadi barang buktinya mungkin apa aja Bang yang disita? Kalau dari saksi Viola itu handphone, tetapi dalam hal ini handphone ini masih kemarin udah 2 hari disita, dikembalikan, tapi semua alat bukti ada yang ada tentang perkara ini, artinya materi pidana yang dugaan daripada kasus ini semua sudah dicek ya, dan itu adalah proses di mana harus melalui tahapan sita ya kalau udah namanya proses sidikan gitu, ada upaya paksa. Kalau dari Insan apa yang disita? Insan flash disk tadi. Handphone enggak, karena kan dari bentuk-bentuk percakapan WA ya, dan file-filenya mungkin itu yang diminta. Berapa pertanyaan Bang tadi? Berapa pertanyaan Bang? Sekitar 20-an tadi. 20-an. Dari jam 3 sore sampai jam segini baru. Apa aja yang disampaikan? Ya pastinya terkait illegal access pastinya, terus terkait orang-orangnya yang dikenal, tapi memang mungkin aku belum bisa katakan di sini, nanti dari bapak penyidik aja yang mengetahui. Kalau dari Kak Insan yang sendiri mungkin kenapa sih alasan ingin mengungkap illegal access ini, orang-orang di balik? Ya karena harusnya kan kemarin itu kan memang kita kalau on the track dari awal, saya sendiri itu baik-baik aja sama itu. Jadi kita pengen mengungkap siapa orang-orang yang masuk ini, orang-orang yang coba untuk membuat cerita, dan ya orang-orang yang di belakang lah. Tadi kan bilang hubungan baik dengan Mawar, tapi kalau jika dalam kasus illegal access ini nama Mawar ikut keseret mungkin gimana? Ya itu saya belum bisa jelaskan di sini, nanti biar dari bapak penyidik aja. Mungkin belum bisa jelasin. Ya, artinya proses hukum ini kan tidak berlaku surut ya. Apapun nanti dari proses pengembangan, kira-kira ada yang keterkaitan, ada yang keterlibatan, tentunya ini tidak menutup kemungkinan semua pasti akan dipanggil. Terkait masalah siapa yang akan ditetapkan nanti sebagai tersangka, kalau ini sempurna semua, ya saya rasa itu yang terpenting, karena kan kita lihat segala sesuatu itu dari cerita ataupun kronologis kejadian ya, tentunya ada motifnya nih, gitulah. Itu yang kita akan cari, bagaimana nih motif ini bisa terungkap. Tentunya Barreskrim Mabes Polri, tentu dari dalam hal ini cyber ya, ini pasti akan mengungkap kasus ini dengan sejelas-jelasnya. Kalau memang di situ ada permufakatan yang berlaku jahat ya, permufakatan jahat. Tapi kita kan nggak bisa mendahului penyidik. Tentunya penyidik juga mempunyai cara bagaimana dia mengembangkan atau memproses kasus ini dengan secara transparan ya, dan presisi tentunya seperti itu. Insan sendiri CCTV itu
terbongkar setelah kabar insan Inara ini kan sebelumnya diambilnya, dicurinya itu. Kira-kira udah hampir 2 bulan ya, udah 2 bulan lebih ya. Berarti setelah berita insan Inara sudah ramai ya? Iya, udah ramai. Jadi memang kalau dilihat di sini prosesnya memang sudah direncanakan terlebih dahulu. Dugaan kita seperti itu ya, karena memang ada waktunya dan sudah nanti dilihatlah bagaimana pengembangan daripada cecetan, terus nanti merujuk kepada adanya bilang kalau itu ada, terus nanti handphone itu kan bakal disita. Kalau memang ada peredaran ataupun aliran uang di situ, ya mungkin itu juga nanti akan terlihat. Nggak bisa di close ini, karena saya rasa nih media juga akan mengawal kasus ini kan. Ini kan kasus illegal access kan, tentunya harus dibuka seterang-terangnya. Kalau untuk juru kuncinya, sudah mengantongi siapa nama-nama orang pelaku nggak sih? Ya kalau dikantongi sudah, inisial kan sudah rekan-rekan semua sudah tahu, tinggal nanti dikembangkan kan oleh penyidik kan. Karena penyidik itu menguatkan dulu alat buktinya. Karena kalau di dalam cyber ini kan harus begitu naik sidik dia melakukan upaya paksa. Upaya paksa itu tidak boleh menghilangkan alat bukti, apalagi alat komunikasi. Dan kalau itu menghilangkan, tandanya sudah tahu bahwa ini ada satu tindak kejahatan yang disembunyikan kan gitu kan. Dan kita kan seperti itu. Makanya biarkan proses ini berjalan. Kalau memang di sini terlihat memang ada sesuatu hal yang menjanggal, ya kita juga pasti akan melakukan upaya-upaya lain. Bang Insan, ini perihal ada motif diperjualbelikan atau pemerasan itu ada kemungkinan ke arah sana, Mas? Video itu Ya diperjualbelikan secara tidak langsung, bukan jual beli begitu. Ya kita lihat di sini ada permufakatan, ada hal-hal yang kita duga seperti itu, dugaan kuat kita seperti itu ya. Gitu. Nah, Bang, ini terkait ada namanya Mawar gimana nih Bang? kenapa? Juru kunci untuk Madam Viola sendiri. Ya kalau saksi kunci ini adalah masih Viola dan ada lagi menyusul yang lainnya nanti dipanggil. Nah itu juga nanti akan dilakukan pemanggilan karena tadi ya sudah diterima oleh kuasa hukum dari Inara Rusli, SPDP-nya sudah diterima langsung ke Jambidum ya, karena di Barreskrim Mabes Polri. Jadi sudah diterima SPDP-nya, terus panggilan saksi juga sudah ada semuanya. Kalau mau dilihat tuh boleh. Boleh Bang terlihat. Panggilan di sini. Nah ini panggilan saksi ya, panggilan saksi ini. Boleh angkat bang, dikit bang. Ini panggilan saksinya. Coba, tahan bang. Tahan. Ya. Tahan bang. Ini juga ya. Oke. Ini kejaksaan Jambidum ya, SPDP ya. Jadi artinya polisi sudah memberitahukan surat dimulainya penyidikan, di mana penyidikan ini langkahnya adalah semakin mendalam pertama, yang kedua sudah ditemukan unsur pidananya. Jadi tinggal rekan-rekan semua mengawal kasus ini. Tinggal kita lihat karena di sini adalah dugaan tindakan kejahatan, artinya illegal access, dan di sini ada pasal-pasalnya juga ada pasal junto pasal 32 ya kan. Ini kan jelas ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Ya. Jadi rekan-rekan tahu bahwa kasus ini bukan main-main ancaman hukumannya. Jadi kalau memang nanti terduga ya masing-masing terduga bisa naik kelas status tersangka, katanya memang polisi sudah meyakini bahwa kasus ini adalah bentuk daripada illegal access. Perkara itu nanti illegal access berkembang menjadi pasal-pasal selanjutnya ataupun ada pasal 55 mengikut sertakan dan lain-lain, itu nanti pengembangannya. Jadi seperti itu ya. Bang, perihal adanya nama Mawar gimana nih Bang? Di Bang, Polda ya, ada dua laporan. Nah, kabarnya dari pihak Inara ingin yang di Polda itu di hold dulu. Nah, biasanya juga sama seperti itu, Mas. Kita di hold. Saya rasa memang karena memang sudah terbukti alat buktinya di sini adalah illegal access. Gua mau nanya itu. Kan memang sudah
dibuktikan bahwa ada nilai pidananya, saya rasa ini harus dibuktikan dulu di sini. Itu secara gamblangnya seperti itu. Dan memang proses hukum di Polda Metro tentunya ini upaya Insanul ada itikat baik kepada Mawa untuk bisa merancok lagi barang. Nah ini informasi seperti itu. Tadi baru saya dapat info dari Insanul, memang mereka mau untuk kembali ketemu dengan Mawa, bertemu dengan keluarganya. Nanti rekan-rekan semua nanti akan melihat beritanya ya. Semoga Mas Insanul sendiri bisa mewujudkan ya untuk bisa ketemu. Karena ini masalah pribadi kan. Masih sana Ada kemungkinan berarti udah berkomunikasi dan akan bertemu akhirnya. Insya Allah pasti selalu diusahakan. Cuman kalau kemarin itu karena kan kita mau coba mengungkap dulu orang-orang yang menghasut itu di sini, ya kan alhamdulillah dia udah ada titik terang, dapat petunjuk, kan kemudian itu udah jadi bagian bapak penyidik yang kita serahkan tadi untuk mengungkap siapa-siapa saja, dan insya Allah ke depan aku bakal dengan gentle nanti minta difasilitasi juga dari Bang Tommy untuk ketemu sama keluarga, pastinya sama Mawa dan anak juga. Kamu apa memastikan untuk Mawa tidak terseret dalam kasus illegal access ini atau gimana? Saya nggak bisa katakan begitu karena memang bukti dari penyidik sih. Kalau misal terseret gimana? Apa Bertemu siap? keluarga Mawa itu langkah awal untuk perdamaian dengan Mawa. Sebenarnya kalau untuk langkah-langkahnya sudah dari lama saya coba komunikasi, selalu ingin ketemu, ya kan. Karena kan kalau dari kemarin kan selalu dikatakan ke keluarga aja. Iya. Kemarin itu sebenarnya pingin sendiri dulu kan karena ngerasa private gitu kan. Tapi karena diminta langsung ketemu keluarga, baik itu akan saya penuhi. Saya akan coba datang ke keluarga. Itu permintaan apa?